Hai, apa kabar semua? Semoga teman-teman di luar sana baik-baik saja dalam keadaan sehat. Pada kesempatan kali ini saya akan bicara tentang electronic thesis and dissertation dan bagaimana kontribusinya terhadap self-plagiarism. Let's check this out. Baik, sebelum kita bicara tentang kontribusi electronic thesis and dissertation ini terhadap plagiarism, ada baiknya kita flashback dulu. Dulu sangat sulit sekali kita mencari informasi, karena kita harus pergi ke perpustakaan kampus untuk mencari skripsi, tesis, dan disertasi teman-teman kita. Dan itu sangat susah sekali didapatkan, terutama bagi teman-teman yang beda provinsi, ataupun beda pulau, ataupun beda negara. Jadi sangat susah sekali mencari informasi saat itu. Namun saat ini, sudah terjadi perubahan proses transisi yang sangat luar biasa. Jadi ketika kita ingin mencari hasil skripsi teman-teman kita tinggal klik online saja. Sangat mudah sekali didapatkan. Nah, itu merupakan suatu kemanfaatan yang luar biasa dan kemajuan dari perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Namun terlepas dari kemajuan itu semua, ada beberapa tantangan terbaru untuk teman-teman mahasiswa ataupun teman-teman dosen di luar sana. Khususnya untuk masalah publikasi. Karena apa? Banyak sekali yang beranggapan bahwa tesis, skripsi, disertasi yang sudah di-online-kan ini bisa dianggap sebagai prior publications, di mana itu sudah dianggap suatu publikasi yang sudah di-online-kan. Sehingga banyak sekali penerbit-penerbit luar sana ataupun jurnal yang mereject hasil penelitian itu yang ditulis dalam bentuk artikel atau manuskrip self-plagiarism dari hasil tesis dan disertasi mereka ini. Nah, ini merupakan suatu tantangan terbaru. Karena apa? Karena ketika mereka menulis, mungkin mereka copy paste dari tesis ataupun skripsi itu. Nah, banyak sekali penerbit yang mereject karena tingkat similarity yang tinggi. Namun ada juga pendapat yang berbeda akan hal ini. Banyak juga penulis-penulis di luar sana yang beranggapan bahwa electronic thesis dan disertasi ini ya tidak berkontribusi sekali terhadap self-plagiarism. Karena apa? Karena 200 halaman di tesis itu jelas berbeda dengan 10 halaman yang ada di artikel ketika kita submit di jurnal. Itu yang pertama pendapatnya. Kedua, ketika kita menulis artikel 10 halaman, kita harus mengikuti guideline-nya. Dan jelas berbeda dengan guideline yang ada di tesis kita. Kemudian setiap jurnal itu punya peer reviewer. Jadi kita harus mengikuti hasil ataupun komen dari reviewer ini. Tentu nanti kontennya mungkin akan berubah dari tesis kita. Namun terlepas dari pro dan kontra ataupun perspektif-perspektif ini, tentu ini merupakan suatu tantangan bagi teman-teman mahasiswa atau teman-teman dosen, terutama bagi yang sudah di-reject. Yang sudah di-reject mungkin merasa kesusahan. Karena apa? Karena mereka harus kehilangan kesempatan untuk publications. Nah, bagaimana solusinya? Tentunya ketika kita menulis artikel, yang pertama kita harus memparaphrase. Itu yang pertama. Jadi jangan sampai kita copy paste dari tesis kita tinggal masukkan di artikel, tidak seperti itu. Kita harus memparaphrase. Oke? Setelah kita memparaphrase, yang kedua kita cek menggunakan Turnitin tentunya ataupun Authenticated Plagiarism Software begitu. Nah, di situ kan muncul link-link hasil plagiat itu kan, ataupun literatur. Kita citasi literatur yang berdasarkan hasil plagiarism check itu. Jadi kita citasi aja. Kemudian yang ketiga, ini masalah publication ethics. Kita harus sampaikan bahwa manuskrip ini merupakan hasil dari tesis ataupun disertasi kita itu. Kita sampaikan di cover letter dan juga kita sampaikan di main text yang ada di ethical consideration-nya bahwa this is a part of thesis project. Oke? Jadi itu untuk mengurangi permasalahan di publication ethics. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, masalah electronic thesis itu sendiri. Terlepas dari 3 solusi yang saya sampaikan tadi, banyak juga teman-teman di luar sana tidak bisa memparaphrase. Jadi mereka merasa keberatan karena menulis skripsi aja susah dan mereka harus memparaphrase kepentingan artikel itu sendiri. Banyak sekali teman-teman yang kesusahan akan hal ini. Maka dari itu apa? Untuk di kampus kemungkinan dari open access itu ya rubahlah menjadi close access menggunakan login system, yaitu untuk mengurangi tingkat similarity tadi. Ada juga yang bicara bahwa walaupun electronic thesis ini sudah close access, tetap masih terdetek plagiarismnya ini.
mungkin beberapa persen begitu. Nah, kemungkinan di sini masalah IT-nya. Jadi untuk IT, untuk masalah security ini, untuk mengurangi plagiarism, kita harus sampaikan ke pihak IT-nya. Kemudian mungkin di kampus bisa disampaikan bahwa kepentingan electronic thesis ini untuk kepentingan database kampus, bukan untuk kepentingan instansi. Karena bisa dianggap juga bahwa thesis ataupun disertasi yang di-online-kan ini merupakan prior publication tadi. Dan kalau kepentingan kampus untuk kepentingan instansi, bisa jadi ini merupakan prior publications. Tapi kalau ini untuk kepentingan database, itu tidak ada masalah. Jadi kita bisa sampaikan di pihak kampus seperti itu. Namun terlepas itu semua, banyak juga pihak penerbit yang tidak masalah akan hal ini. Namun tentunya kita harus waspada, ya kan. Jangan sampai teman-teman mahasiswa di-reject akan hal ini, kan kasihan begitu. Kemudian berkaca dari pengalaman saya sendiri begitu. Jadi hasil disertasi saya ini dari 200 halaman saya bikin 9 manuskrip. Coba bayangkan kalau misalnya ini sudah di online kan open access, bagaimana saya memparaphrase ini semua. Yang 9 manuskrip ini tentunya akan sangat sulit begitu. Maka dari itu saya minta pihak kampus untuk mendelete disertasi saya ini dari database kampus. Saya tidak mau disertasi saya ini muncul online karena ini akan terjadi self-plagiarism itu sendiri. Jadi saya sampaikan aja, saya kirim formal letter ke kampus untuk mendelete, dan mereka menerima itu. Alhamdulillah 9 manuskrip ini aman-aman saja. Kemudian di manuskrip saya ini juga saya sampaikan bahwa ini merupakan bagian dari disertasi, dan beberapa bagian juga sudah diterbitkan di beberapa jurnal. Kemudian saya atestasi. Kemudian juga jangan lupa citasi disertasi kita ataupun hasil penelitian kita, skripsi, tesis, dan disertasi itu untuk etika publikasi dan untuk menghindari self-plagiarism. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terlepas dari pro dan kontra itu semua. Terima kasih banyak, semoga bermanfaat.